Semuanya untuk menyemangati proses pembelajaran kita di hari ini, Ibu Guru mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Semuanya tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu, Ibu. Nyanyi dengan penuh semangat ya. Lagu ini mau bilang buat kita semua, anak-anak bahkan ibu guru, bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu harus kita junjung tinggi ya. Semuanya kita akan melakukan ice breaking. Kita ice breaking bersama. Tepuk PPK. Religius Nasional. Salam PPK. Salam cerdas berkarakter. Hebat. Iya, hebat untuk kelas Hebat. Tangan kelas. Sekarang coba perhatikan gambar yang ibu guru sajikan di depannya. Ada gambar apa itu? Ternyata yang ditahan itu pengendaranya tidak memakai helm. Kalau kita mengendarai motor tidak memakai helm berarti kita sudah melanggar aturan lalu lintas. Apakah aturan yang mengatur kehidupan anggota masyarakat? Siapa yang tahu? Ya, angkat tangan. Siapa yang tahu? Coba Jo. Tepuk tangan untuk Jo. Kenapa sampai aturan itu diberlakukan? Ya Nina, supaya hidup rukun. Kalau misalkan aturan itu dilanggar oleh masyarakat, apa yang diterima? Ya, ya, sanksi. Ya, di hari ini kita akan belajar muatan pelajaran pendidikan Pancasila, bab yang kedua yaitu konstitusi dan norma di masyarakat. Yang materialnya di hari ini yaitu tentang pelaksanaan norma dan aturan dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitarnya dengan tepat. Semuanya ibu guru perhatian di depan, ibu guru akan menampilkan sebuah video. Kalian dengar, kalian simak baik-baik supaya ketika nanti ada pertanyaan menyangkut video ini kalian bisa dapat menjawabnya dengan baik. Norma merupakan ukuran perilaku baik dan buruk serta pantas atau tidak pantas. Ada beberapa jenis norma dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Yang keempat, norma hukum. Peraturan adalah tatanan, petunjuk atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki konstitusi. Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Adapun manfaat menaati peraturan adalah sebagai berikut. Yang pertama, turut menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur. Yang ketiga, membuat bahagia. Kalau semua tadi sudah melihat video, menyimak video dengan baik, ibu guru mau tanya, sebutkan penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Coba siapa yang tahu penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari? Fana, silakan sayang. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Tujuan kita menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Iya. Supaya masyarakat hidup damai dan aman. Iya, tadi kita sama-sama sudah
masing-masing agama. Sanksinya berasal dari mana? Yang kedua, norma hukum. Norma hukum itu aturan yang bersumber dari negara yang diatur oleh undang-undang. Sanksinya adalah denda atau penjara. Yang berikut adalah norma kesopanan. Norma kesopanan ini berkaitan dengan sopan santun, kata-kata, tata krama, adat istiadat. Yang berikut adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini itu berasal dari hati nurani manusia. Jadi sanksinya itu dia ada di dalam diri kita sendiri. Rasa gelisah, rasa menyesal, ya. Yang berikut itu tadi dibilang bahwa konstitusi itu segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Jadi kita beralih ke apa namanya? Aturan. Dan konstitusi di negara Indonesia itu apa? Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan itu tatanan petunjuk atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur masyarakat. Manfaatnya ada beberapa contoh, misalnya menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur, selalu menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain, dan membuat bahagia. Jadi antara norma dan aturan itu ada perbedaan, ya. Itu terletak pada sifat. Jadi aturan itu dia bersifat kaku dan mengikat, sedangkan norma dia bersifat fleksibel dan tidak mengikat. Aturan biasanya diawasi oleh polisi misalnya, oleh pengadilan misalnya, sedangkan norma itu hanya diawasi oleh masyarakat. Sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD atau lembaran kerja peserta didik. Lembaran kerja peserta didik ini masing-masing kelompok akan kerja secara bersama, berdiskusi, bukan kerja sendiri-sendiri. Semuanya bisa? Coba kalau mana kelompok yang sudah angkat tangan? Oh, berarti semuanya sudah selesai. Ya, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kita masing-masing kelompok. Iya. One clap. One clap. Iya, semuanya diam lalu kita akan mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompok. Dan teman yang sudah ditunjuk dari masing-masing kelompok, silakan untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, ya. Saya tunjuk secara acak, ya, bukan berurutan. Saya persilakan kelompok norma. Silakan kelompok norma. Teman-teman dan Ibu Guru, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Nama kelompok norma 1, kegiatan menyontek, norma kesusilaan. 2, kegiatan kedua, norma agama. 3, kegiatan pendidikan teknis. 4, lalu lintas, norma Siapa yang kelompok santun yang mau baca? Baca yang kuat, ini laki-laki dan mesti baca yang kuat. Harus baca yang kuat. Kesempatan yang ketiga, Ibu Guru kasih kesempatan untuk kelompok aturan.
presentasi hasil kerja masing-masing kelompok. Ya. Sekarang kita akan masuk dalam permainan games. Kita akan bermain permainan games turnamen, ya. Sebelum kita bermain games, untuk menyemangati kita dalam permainan ini, kita akan bikin tepuk semangat. Semuanya semangat. Ada aturan yang harus anak-anak patuhi sebelum bermain. Yang pertama, aturan yang pertama, bermainlah bersama anggota kelompok lain. Jadi dia tidak bisa. Nanti semua perhatikan, ada aturan permainannya. Setiap kelompok yang sudah ditunjuk, yang nomor pertama, dari masing-masing kelompok dia maju di depan, lalu buka kartu soal ini. Jadi yang nomor 1 dia berdiri buka di nomor 1, ya. Dia buka di nomor 1, dia lihat dia punya soal, lalu jawab di sebelah atas. Begitu selanjutnya, ya. Nanti ketika ibu guru dengar apa-apa dari ibu guru, ya. Semuanya siap? Siap. Masih semangat? Masih semangat, ya. Perhatian. 1, 2, 3, mulai. Dan sekarang kita akan menentukan hasil dari permainan kita dengan menghitung skor dari masing-masing kelompok punya hasil kerja. Kita lihat yang pertama, kelompok pertama. Dan 85. Kita lihat kelompok yang kedua. Yang kelompok 3. Yang mana kelompok 3? Oh, kelompok Norma. Kita lihat kelompok yang keempat. Yang di sini. Kelompok yang nilainya sama. Berarti kita harus mencari pemenang, ya. Tadi saya panggil untuk kelompok yang kelima. Kelompok mana? Kelompok aturan dengan kelompok 2, kelompok hukum. Maju perwakilan ketua kelompok. Berarti dialah yang menjadi pemenang. Sudah siap? Sudah siap sayang? Sudah siap? Sudah. Macam takut nggak? Tuh? Iya. Semangat, coba kasih semangat untuk punya ketua kelompok.
Jadi yang menang dan yang kalah semuanya dapat hadiah. Ya, tadi kita sudah belajar tentang apa itu? Tadi kita sudah belajar tentang norma dan aturan. Ya, norma dan aturan. Ada 4 norma, yaitu norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Dan ada aturan. Dan ketika aturan itu kita taati, ada manfaat yang bisa kita dapat. Di antaranya adalah kita bisa menciptakan lingkungan dan tertib dan teratur. Yang kedua adalah menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain. Jadi ketika kita menaati aturan, manfaatnya untuk kita sendiri juga orang lain. Yang ketiga yaitu terciptanya rasa aman. Kita bisa merasa aman jika kita mentaati aturan. Lalu kita merasa bahagia. Ya, jadi apa yang kita pelajari tadi tentang norma, tentang aturan, itu harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya saja kita pelajari di kelas, di sekolah, tetapi ketika pulang di rumah, kita terapkan itu di dalam lingkungan keluarga. Kita berada di sekolah, norma dan aturan itu kita terapkan di sekolah. Kita berada di lingkungan masyarakat, kita terapkan norma-norma itu dan aturan itu di lingkungan masyarakat. Ya, jadi semuanya ketika sudah mempelajari harus melakukan semuanya itu di lingkungan masing-masing. Ya, semuanya perhatian. Kita sudah boleh selesai dengan materi kita di hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda, yaitu membangun jati diri
dalam kemerdekaan. Ibu guru harap ketika pulang ke rumah, pelajari kembali apa yang sudah dipelajari di hari ini supaya kita bisa tetap ingat. Kita bisa menjadi anak yang pintar. Jangan banyak bermain. Harus rajin belajar. Ya, untuk mengakhiri kita punya pembelajaran di hari ini, Ibu guru minta kesediaan satu orang untuk berdoa. Siapa yang bersedia untuk berdoa? Oh iya, silakan saya.